ikan terus. Halo teman-teman, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada video kali ini aku ingin ngomongin tentang beberapa jenis ikan cupang berdasarkan bentuk ekornya. Sebenarnya banyak jenis ikan cupang itu ya, apalagi jika dilihat berdasarkan warna ya. Ratusan ya. Cuman ini aku ambil beberapa contoh yang terutama yang paling mudah ditemui di pasaran, yang kebanyakan ada di pasaran. Nah, semoga untuk teman-teman yang terutama yang pemula ya itu lebih bisa memilih gitu, ikan mana sih yang cocok untuk hati teman-teman gitu. Karena walaupun ikan cupang itu boomingnya sudah lama banget ya, sudah tahun berapa ya, aku sendiri pun sudah lama ya hobi ikan cupang, tapi kenyataannya masih banyak orang yang belum mengerti betul gitu loh tentang jenis-jenis ikan cupang ini gitu. Nah, itulah sebabnya alasan kenapa aku bikin video ini gitu. Yuk kita mulai videonya. Oke, jenis pertama di sini adalah plakat. Bentar, buka dulu skatnya. Nah, plakat itu ditandai dengan ekor yang pendek. Jadi sebenarnya ikan cupang itu secara sederhana ya, itu terbagi menjadi dua jenis, ekor pendek dan ekor panjang. Nah, untuk plakat ini itu jenisnya adalah ekor pendek. Tuh, teman-teman bisa lihat plakat itu seperti ini kira-kira. Jadi ini ciri-ciri secara ekor ya teman-teman, secara fisik ya. Kalau untuk secara warna tentu aku gak akan bahas karena terlalu banyak teman-teman warnanya itu, ratusan, benar-benar yang ratusan gitu. Nah, tuh plakat itu seperti ini teman-teman ekornya. Tuh. Jadi dia seperti ini. Nah, kemudian kedua, di sini ada juga plakat, tetapi dia ini Dumbo ear. Tuh lucu ya. Kenapa dia dikatakan Dumbo ear? Karena sirip depannya itu lebar banget teman-teman. Tuh. Jadi dia benar-benar estetik gitu. Nah, karena dikatakan plakat karena dia ekornya juga pendek gitu. Sedangkan dia memiliki sirip yang lebar. Nah, jika dibandingkan dengan yang ini itu sirip depannya itu kecil gitu loh. Sirip itu yang di dekatnya insang gitu loh teman-teman. Nah, itu namanya sirip. Nah, kalau ini kan dia lebar. Nah, inilah dinamakan dengan Dumbo ear. Sebenarnya untuk ikan yang jenis ini tuh banyak yang rancu ya teman-teman. Ada juga satu lagi jenis yang hampir mirip seperti ini tapi dengan sirip ukuran yang lebih kecil. Itu namanya big ear atau telinga besar gitu ya. Cuman perbedaannya adalah kalau big ear itu dia lebih kecil daripada Dumbo ear ini ukurannya gitu loh. Nah, selanjutnya yang paling umum adalah half moon. Tunggu. Kita buka dulu skatnya. Nah, half moon ini itu ditandai dengan ekor yang panjang. Tadi kan ada ekor yang pendek. Nah, ini jenisnya adalah ekor yang panjang. Tuh. Kebanyakan dari orang-orang awam dia lebih suka memilih half moon ini karena
karena memang cantik ya. Cantik banget dan anggun dia gitu. Tetapi untuk ya teman-teman yang mungkin yang sudah lama ya memelihara ikan cupang ya, ikan half moon ini jarang sih dijadikan pilihan karena yang pertama ya yang paling kerasa adalah perawatannya yang susah. Kenapa susah? Karena dia memiliki ekor yang panjang tuh. Jadi kalau kita telat ganti air atau kualitas air kita jelek dan sebagainya, itu akan berpengaruh pada penampilannya dia, terutama di ekor. Yang paling sering terjadi adalah dia ekornya sobek gitu loh. Nah itu akhirnya nanti jadi mengurangi keindahan dari si ikan ini. Nah untuk half moon sendiri ciri-cirinya selain ekornya panjang tadi, itu sebenarnya secara bentang. Nah bentangannya itu ada derajatnya teman-teman. Nah cuma di sini aku nggak ngomongin yang terlalu spesifik seperti itu ya, nggak terlalu yang mendetail karena kan nanti untuk teman-teman pemula ya terutama ya, malah pusing malah bosan nonton videonya gitu. Pokoknya intinya half moon itu seperti ini teman-teman. Teman-teman perhatikan baik-baik. Kalau melihat ikan cupang dengan bentukan seperti ini, itu adalah half moon, setengah bulan. Karena memang bentangannya itu sebenarnya seperti huruf D gitu teman-teman. Jadi setengah, separuh bulan gitulah yang dimaksud seperti itu gitu. Nah, oke, selanjutnya di sini ada half moon juga, tetapi perbedaannya adalah dia double tail atau ekor ganda. Kenapa demikian? Karena ekornya tuh teman-teman bisa lihat ekornya yang belakang. Itu dia ada dua gitu loh, ada dua lembar gitu. Dibanding yang half moon yang ini ya teman-teman, ini kan single ya. Jadi ekornya cuma satu yang bagian belakang. Tuh. Nah kalau yang ini dia ekornya dua, makanya dikatakan double tail atau ekor ganda. Dia dikatakan half moon juga ya karena bentangannya seperti half moon gitu teman-teman. Nah untuk warna sendiri, untuk warna ikan jenis half moon ini pun banyak banget teman-teman. Gak cuma warna-warna solid seperti ini. Jadi kalau warna solid itu kan maksudnya satu warna gitu loh, satu warna memenuhi badan. Gak cuma solid aja, banyak banget. Bahkan ada yang multicolor, wah macam-macam lah. Ada yang grizzle dan sebagainya. Bahkan blue rim juga ada loh, gitu. Ikan selanjutnya di sini adalah ikan favoritku teman-teman. Namanya itu crown tail. Tuh, crown tail. Crown tail itu kalau bahasa lokalnya itu disebut dengan serit. Tuh teman-teman. Ciri-ciri khususnya yang paling gampang dikenali ya adalah siripnya tuh teman-teman. Kalau half moon kan dia bentangannya kan penuh ya, tuh. Siripnya tuh penuh gitu, ada dagingnya gitu ya. Nah kalau crown tail dia nggak kayak tajam-tajam gitu, kayak berduri gitu dia. Nah atau bahasa lokalnya biasa disebut dengan serit. Ini mudah ditemui teman-teman di penjual-penjual cupang pinggir jalan, di toko-toko ikan itu mudah ditemui crown tail. Dan crown tail ini adalah ikan cupang favoritku teman-teman karena bentuknya yang sangat unik. Terus dia kayak garang gitulah. Dan warnanya cantik-cantik. Dan crown tail ini yang paling spesial adalah dia asli Indonesia teman-teman. Dia asli Indonesia gitu. Jadi developnya itu orang Indonesia gitu di Jakarta sana. Nah untuk perawatannya sendiri dia juga agak ribet ya teman-teman. Karena sebenarnya kalau ini kan crown tail ini jujur ya, ini crown tailnya usianya sudah tua. Kemudian tulang-tulang yang siripnya itu maksudku yang memanjang itu sudah bentuknya udah jelek ya, udah nggak karu-karuan. Nah ini dikatakan agak susah teman-teman merawat ini karena untuk merawat tulang-tulang itu susah teman-teman. Crown tail itu keindahannya ada pada tulang-tulang yang mekar itu. Nah ketika tulang-tulang itu patah ya, itu akan menjadi sangat jelek teman-teman. Akan menjadi sangat, nggak tahu ya teman-teman kalau yang punya istilahnya apa ya, perfeksionis lah gitu, itu akan sangat mengganggu mata teman kalau si tulang-tulang ini tidak simetris lagi. Contohnya seperti ikan ini teman-teman. Ini ikan ini sudah jelek ya teman-teman, penampilannya sudah menurun karena usianya juga ini sudah tua sebenarnya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini
Tunggu teman-teman, ini buram. Nah, ini itu sebenarnya adalah half moon juga teman-teman, double tail. Cuman dia yang spesial adalah warnanya. Jadi ketika diberi warna ketika diberi sorot lampu, dia warnanya seperti stabilo gini teman-teman. Nah, ini ikan ini ya, itu namanya adalah cupang glowfish. Karena ikan ini itu dikembangkan oleh perusahaan Glow. Perusahaan Glow itu perusahaan yang mengembangkan ikan-ikan dengan warna seperti ini. Jadi ketika diberi sorotan cahaya, dia akan seperti menyala gitu, memantulkan cahayanya itu gitu loh. Nah, ini siripnya rusak teman-teman karena kemarin dia lompat. Nah, ketika lompatnya itu masuk ke soliter temennya, ke sebelahnya. Akhirnya ya mereka berantem deh. Karena berantem akhirnya jadi rusak seperti ini teman-teman, jadi jelek. Jadi penampilannya sudah tidak maksimal. Sebenarnya dia ini adalah half moon sebenarnya ya. Half moon double tail juga. Tetapi karena habis berantem teman-teman tuh siripnya jadi pendek, jadi rusak gitu loh. Gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya lagi. Nah, ini jenisnya plakat juga. Sebentar teman-teman, buram. Nah, ini jenisnya juga plakat, tetapi ini adalah berbeda dengan yang lain. Apa itu perbedaannya? Ini adalah ikan cupang khusus petarung atau biasa disebut dengan fighter. Tunggu. Kita coba buka skatnya ya. Nah, ini itu jenisnya fighter teman-teman. Sebenarnya aku punya banyak fighter teman-teman. Tapi yang lain itu banyak yang terjual teman-teman. Padahal aku nggak jual ikan ya. Cuman teman-temanku itu pada nawarin, ya udahlah, kasihkan aja gitu loh. Nah, ini adalah yang terakhir, ini jadikan faktorku satu-satunya ini, istilahnya sisanya lah ya. Dia ini masih kecil, jenisnya pun aku lupa, kalau nggak salah ini bagan ya. Yang jelas ikan-ikan faktorku itu kebanyakan dari Medan sih, dari Malaysia juga, sama satunya lupa dari mana ya. Nah, ini cuma tinggal satu kecil, ini fighter. Ini jadi ikan cupang itu kan sebenarnya ada dua jenis, ikan yang hias dan ikan yang fighter, yang untuk ditarungkan seperti orang-orang Thailand itu ya, yang taruhan duitnya lumayan banyak ya, sampai ratusan juta bahkan. Nah, ini penampakannya. Kalau teman-teman belum tahu yang asli fighter, yang ini nih. Secara penampilan kurang menarik karena warnanya hanya hitam ya. Kebanyakan hitam. Ada sih yang hitam kebiruan atau hitam kemerahan, tapi tetap saja kurang menarik. Tapi bukan itu esensinya dari ikan fighter. Ya, fungsinya memang karena untuk berantem ya, jadi ya penampilan nggak terlalu diutamakan. Nah, selanjutnya adalah ikan ini. Kalau tadi semua itu yang kita tunjukkan adalah ikan jantan, kali ini adalah ikan betina. Jenisnya adalah plakat, tapi dia double tail. Tuh, ekornya ganda. Teman-teman bisa lihat. Tuh. Nah, yang ini ikan betina teman-teman. Banyak sih teman-temanku yang pemula ya, atau mungkin teman-teman juga yang belum paham, itu susah banget membedakan ikan jantan dan ikan betina ya, cupang maksudnya ini. Nah, secara sederhana ikan betina itu dia fisiknya badannya ya, bodinya ya, itu lebih menggembung, lebih gendutan lah istilahnya, lebih gendutan gitu, perutnya lebih gendut gitu. Nah, kemudian ciri-ciri yang paling kentara lagi adalah dasinya itu pendek atau bahkan pendek banget, hampir nggak ada dasinya. Dasi itu teman-teman yang ada di bawah insang, yang ada di bawah sirip itu seperti ada dasi dua. Nah, itu namanya dasi teman-teman. Nah, itu sangat berbeda dengan jantan. Kalau jantan dia panjang sekali. Kita coba lihat ya. Tuh, kalau jantan dia panjang banget dasinya tuh. Itu berbeda. Itu perbedaan yang paling kentara. Kemudian perbedaan yang paling kentara lainnya adalah betina itu dia memiliki telur di perutnya. Jadi warnanya itu keputih-putihan gitu teman-teman. Nah, tuh. Tuh teman-teman bisa lihat perutnya dia agak buncit, terus putih gitu. Ada warna putih menerawang gitu. Nah, itu ciri-ciri yang paling mudah ditemui untuk betina.
Ya teman-teman, ada satu lagi teman-teman. Aku punya satu lagi nih koleksi. Jenis ekornya adalah plakat, dia ekor pendek. Nah, tapi ikannya seperti ini bentukannya. Tuh. Tuh. Nah, ini biasa disebut alien. Kenapa demikian? Karena warnanya hampir seperti alien gitu loh. Hijau, ada juga yang biru, ada juga yang kombinasi keduanya gitu loh. Tuh. Ini itu wild betta teman-teman, atau ikan cupang liar seperti itu. Tuh, bagus ya. Nah, jadi demikian saja video kali ini teman-teman, karena durasinya sudah panjang, nanti teman-teman supaya tidak bosan. Dan semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman, bisa menjadi patokan ketika teman-teman ingin hunting ikan cupang gitu loh. Tetap sehat selalu untuk teman-teman, dan jangan lupa subscribe, like bila teman-teman suka dengan konten ini. Dan kalau teman-teman ingin membagikan ilmu teman-teman, membagikan informasi ini kepada teman-teman sekalian, kalau teman-teman bisa klik share gitu loh. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.